Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Firmansyah dengan NIM 111220184 dari Blok 19 Genfo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan langkah-langkah dalam pembuatan peta geomorfologi. Data-data yang dibutuhkan antara lain yaitu peta dasar atau base map dan data sungai dari shapefile yang telah ada. Untuk pewarnaan shapefile sungai memiliki warna hijau sesuai dengan kaidah bentuk asal fluvial. Begitu juga dengan danau, karena pada kafling kita terdapat danau. Untuk membatasi suatu penjelasan, kita perlu menganalisis eh, dari kontur yang ada pada peta basement kita. Karena di sini ditunjukkan dengan daerah perbukitan karena eh, adanya kontrol struktur yang telah dibuat pada peta geologi sebelumnya dapat kita analisis dan kita tentukan bahwa area-area dengan kontur dengan kerapatan yang lumayan rapat ini kita definisikan sebagai daerah perbukitan struktural. Kemudian dari data sebelumnya juga terdapat intrusi pada eh, bagian ini. Jadi kita dapat tentukan bahwa bagian ini merupakan daerah dengan bentuk asal vulkanik, yaitu intrusi. Nah, dari keseluruhannya, interpretasi yang ada dapat kita tentukan bahwa kafling ini memiliki tiga bentuk asal, yaitu bentuk asal vulkanik, bentuk asal fluvial, dan bentuk asal struktural. Untuk memudahkan dalam pembatasan bentuk lahan, kita dapat tentukan dulu daerah bentuk daerah bentuk lahan yang paling dominan pada kafling yang ada. Karena kita paling dominan eh, bentuk asal struktural, maka kita dapat blok saja daerah kafling ini dengan shapefile untuk bentuk lahan struktural, itu melalui katalog. Kemudian kita pilih shapefile, kita pilih folder, kemudian shapefile, dan kita new saja. Kita tentukan nama struktural. Kemudian kita pilih polygon, kemudian kita pilih sesuai dengan kafling dan proyeksi sebelumnya. Oke. Nah, dari ini sesuai kaidah daerah struktural, bentuk lahan struktural kita tentukan dengan warna ungu. Untuk intensitas warnanya yang penting representatif saja. Oke, kita start editing. Memudahkan, kita hidupkan saja kafling untuk jadi batas. Ini kita ke create feature, kemudian pilih kita rectangle karena kita akan memblok ini semua. Nah, untuk mengatur layering, kita pindah ke list by drawing order, kemudian kita taruh di bawah kontur saja. Nah, kurang lebih begini. Untuk lahan fluvial sendiri, kita bagi dua garis besar saja, yaitu tubuh sungai dan danau di daerah ini. Nah, untuk lebih menjelaskan, kita dapat tebalkan saja di tubuh sungainya, kurang lebih ini. Dan untuk danau, kita
saja warnanya agar lebih gelap. Mau lebih seperti ini. Nah, kemudian kita akan memplot juga pada daerah eh, ini sebagai bentuk asal bentuk asal vulkanik dengan bentuk lahan eh, intrusi. Kurang lebih seperti ini apabila telah terspot semua, yaitu dengan bentuk lahan natural yang diwakili dengan warna ungu, dan bentuk asal fluvial yang diwakili dengan warna hijau muda sebagai tubuh sungai, dan hijau tua sebagai danau. Dan bentuk lahan terakhir pada level ini yaitu bentuk lahan vulkanik yang diwakili dengan warna merah. Langkah selanjutnya adalah kita menarik penampang untuk kita menarik sayatan untuk sebagai eh, modal awal dalam mm, pembuatan penampang geomorfologi. Sayatan kita buat menggunakan shapefile. Kita pindah ke katalog dan klik new shapefile. Dan ini kita pilih polyline, mengambil saja sayatan. Jangan lupa child code spatial reference-nya jadi WGS 84 karena kita sesuaikan dengan spatial reference pada peta dasarnya. Menariknya bebas saja, yang penting semua bentuk bentuk lahan itu terkena. Kita pilih kemudian start editing. Ini kita pilih create widget, kita pilih line, dan kita sesuaikan saja. Nah, untuk penempatan saya ini bebas saja, yang penting semua sudah terwakili, semua bentuk bentuk asal maupun bentuk lahan sudah terwakili. Kita pasang di bagian sini saja. Nah, dan untuk lebih jelasnya kita tebalkan saja garis sayatan. Nah, kita ubah ke warna hitam. Oke, kurang lebih seperti ini untuk sayatannya. Jangan lupa di save edit terlebih dahulu agar tidak hilang, dan kita tab editing. Untuk uh, membuat data sebagai data awal dari penampang, kita memasuki tools 3D analysis, yaitu di sebelah sini. Kita klik option, pilih folder yang akan dituju, klik OK saja, apply, kemudian kita pilih interpolate line, kita tarik dari ujung sayatan yang telah kita buat tadi. Jangan sampai terbalik karena titik pertama merupakan titik pertama kita menitik si interpolate-nya akan menjadi uh, daerah dengan posisi di arah kiri, atau pada hal ini kita menginginkan sebagai daerah A, bukan A aksen.
Kita pilih aja di sini. Nah, kemudian kita pergi ke 3D analysis lagi, kita klik profile graph. Oke, dapat. Untuk membuat batas eh, bentuk lahan dari sayitan yang telah kita buat, kita pilih tools 3D analysis, kemudian kita klik option, sesuaikan folder pada location to save profile graph data. Bila sudah, kita langsung oke saja. Kemudian kita berpindah ke tools interpolate line. Kita titik pada titik awal yang kita inginkan menjadi A. Lebih di sini saja. Kemudian kita pilih titik sebagai aksen dalam penampang yang kita inginkan. Lebih di sini. Nah, kemudian kita profile graph, menampilkan kurang lebih data yang ada. Nah, data yang ada kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pindah ke katalog. Kemudian kita refresh untuk mencari SHP atau shape file PG. Nah, yang kita pakai adalah PG terbaru atau PG yang terakhir kita buat. Kita input saja PG yang ada. Oke. Kemudian dari PG yang telah kita input sebelumnya, kita klik kanan, open attribute table, kemudian kita add field, tapi type-nya menjadi text, kemudian namanya saja batas BL atau bentuk lahan. Klik OK. Kemudian kita start editing di layar PG ini. Nah, kita data di daerah mana batas bentuk lahan ada. Kita klik saja, kita cari satu persatu. Bila sudah temu, kita isi kolom batas BL ini dengan nama kontak dari bentuk lahan yang ada. Kita namai saja struktural dengan lingkungan. Bila sudah, kita ekspor. Nah, cara ini berlaku juga untuk kontak bentuk lahan yang lain di sepanjang sayatan yang ada. Apabila semua batas telah terplot dan sudah masuk ke sini, jangan lupa kita save edit, kemudian kita stop editing. Kemudian dari tabel ini kita ekspor dan kita pilih all records agar semua data batas ada. Kita pilih folder yang akan dituju. Kita jangan lupa ubah format di text file. Kita namai batas BL saja. Yes. Nah, jika sudah, untuk menampilkan penampang, kita berpindah ke data frame baru dengan cara insert data frame. Nah, dari data frame ini kita kemudian kita add data. Pilih folder yang terdapat file txt tadi. Sini, kemudian kita pilih SPL txt, kemudian kita add. Nah, dari ini kemudian kita
display exit data dengan X, M, dan ininya Z. Jangan lupa atur koordinat sistem sesuai dengan data dasar yang ada. Kita pilih saja. Nah, kurang lebih data yang tertampil akan seperti ini. Untuk menampilkan keterangan yang ada, kita klik properties, dan labelnya kita centang, dan label width-nya kita pilih batas BL. Kita pilih saja. Nah, di sini akan muncul batas-batas yang ada. Lebih seperti ini nantinya. Untuk penampang geomorfologi, karena kita tidak membutuhkan eh, data permukaan, maka kita langsung saja hubungkan titik-titik ini yang ada ini dengan cara kita klik, kita buat file baru, kita pilih yang polyline, kita namai saja struktural. Coba atur koordinat sistemnya. Oke, oke lagi. Kita hubungkan saja titik-titik ini dengan kita klik kanan, kemudian kita edit features dari editing. Kita klik create feature, kemudian ini line. Kita hubungkan titik-titik yang ada ini. Nah, sudah sampai batas, kita finish dulu. Kita atur warna untuk mengetahui si dari sini nantinya. Kita sesuaikan saja dengan kaidah pewarnaan pembelahan struktural, kita ubah ke ungu saja. Nah, kita atur, terlihat. Oke, proses ini dilanjutkan dengan batas-batas lain, yaitu seperti ini, dan lanjut sampai ke titik akhir nanti. Apabila semua titik telah terhubungkan, kita matikan saja si data frame di new data frame 5 ini. Nah, ini merupakan batas-batas dari bentuk lahan yang ada. Nantinya ini akan ditarik munggah atau ke atas sebagai pemberian dari nama-nama bentuk lahan yang ada. Untuk melakukan itu, kita dapat lakukan di Corel saja. Kemudian kita pindah ke layout view. Nah, kita kembali ke data field lagi. Bentar. Kemudian kita pindah ke maaf, sebenarnya kita zoom terlebih dahulu di sini saja nggak apa-apa. Dan kita klik zoom to layer, kemudian kita view data dan properties, klik fit scale, yaitu 1:12,5 atau 12.500. Kita apply, kita pindah ke layout view lagi, kita luaskan si penambang sumber bumi yang ada. Kemudian yang harus kita lakukan adalah memasang grid pada penambang ini. Kita klik saja properties, dan kita pilih grid, new grid, measure grid,
kemudian intervalnya untuk Y kita isi 1, 2 lembar, untuk X-aksisnya untuk menghindari not responding ataupun false close, kita besarkan saja nilainya, dan klik next, next kembali, finish. Nah, merapikannya kita kembali ke properties, kemudian pilih properties, nah kita sesuaikan saja untuk measure division dan subdivision text ini, kita uncheck yang top bottom, dan labelnya top bottom juga kita matikan. Agar lebih rapi kita pilih 0 di nomor format properties. Pakainya kita do not show. Kemudian ini kurang lebih seperti ini. Kita di originnya kita nolkan saja. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini untuk si penampangnya. Untuk pengolahan lebih lanjut, kita akan berpindah ke Corel untuk menambahi keterangan si penampang ini. Ini kita juga harus merapikan data ini dulu. Kita klik data view, kemudian kita zoom to layer pada salah satu layer yang ada di peta geomorfologi yang ada. Kita tarik indeks, kita zoom to layer, kemudian ubah juga skalanya. Tapi scale. Oke. Baik. Nah, ini kita akan berpindah ke CorelDRAW untuk penguploadan si klasifikasi geomorfologinya. Untuk penguploadan klasifikasi geomorfologinya kurang lebih seperti ini. Jadi keterangan ditarik vertikal ke atas dengan eh, garis topografi dari sayatan itu berwarna hitam dengan batas yang sebelumnya kita sudah warnai dengan warna yang berbeda. Pada akhirnya nanti garis topografi ini harus ditambahkan. Perbedaan warna tadi hanya untuk memudahkan dalam penguploadan si klasifikasi bentuk lahan pada penampang saja. Kemudian layouting dari peta juga diperlukan pada COP, harus ditambahi dengan komponen-komponen peta, baik itu skala, judul, dan lain-lain. Serta pemberian harus diperhatikan juga. Pemberian memperhatikan peta yang telah kita buat. Kurang lebih seperti itu dalam keseluruhan pembuatan peta geomorfologi. Banyak keterbatasan dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.